lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini adalah hari ke-9 petualangan saya. Hari Kamis tanggal 3 April 2025 ya. Saya saat ini ada di Desa Moni, yaitu di kaki Gunung Kelimutu. Nah, hari ini waktu masih sekitar setengah 6. Saya akan hiking ya ke atas Gunung Kelimutu untuk lihat danaunya yang indah. Yuk, tanpa berlama-lama kita jalan karena udah cukup siang nih sekarang. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, di hari yang ke-9 ini, saat ini saya sudah ada di kota atau Desa Moni ya. Desa yang terletak di kaki Gunung Kelimutu. Nah, hari ini saya akan pergi ke puncak Kelimutu dan kita akan lihat danaunya. Hari ini masih pukul 5.30 pagi. Sahabat saya, Bang Faisal sudah jalan duluan ya. Dia ingin lihat sunrise, sedangkan saya udah pernah dulu. Jadi saya agak nyantai aja lah, agak siang ya. Jadi saya berangkat jam 5.30. Cuaca pada pagi hari ini sangat dingin ya, sangat menyengat ya. Dan waduh, ini betul-betul nih perjuangan ke atas, dinginnya lumayan nih. Yuk, sekarang kita mulai petualangan pada hari ini. Kita lihat suasana di Gunung Kelimutu dengan danaunya yang indah. Jarak dari Sylvester Homestay, tempat saya menginap, menuju ke gerbang Gunung Kelimutu sekitar 12 km. Akan menempuh waktu sekitar 30 menit atau setengah jam. Saya sangat menikmati riding di pagi hari ini karena selain hawanya sejuk ya, pemandangannya indah, dan juga memang jalannya sangat sepi. Ya, mungkin karena yang lain udah di atas ya, mau kejar sunrise. Kalau saya sih mau nyantai aja lah, yang penting nyampe ke atas nih. Hari ini setelah dari Danau Kelimutu, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Larantuka ya. Jadi semalam saya sengaja bermalam di Desa Moni di kaki gunung Danau Kelimutu supaya pagi hari ini bisa melihat sunrise ya, dan juga menikmati pagi di Danau Kelimutu, dan pulangnya pun bisa mandi dulu nih sebelum melanjutkan ke arah Maumere ya. Jadi bagi Anda yang ingin kemari ya, saran nih, daripada menginap di kota Ende, kayaknya lebih asik nginep di sini nih. Jadi waktu nggak banyak terbuang ya di perjalanan. Bapak, selamat pagi. Satu orang, Pak? Satu orang berapa? Ya. Berapa, Pak? 20.000 satu motor. 20 ya? Pak, boleh menerbangkan drone tidak, Pak? Bagaimana? Boleh, cuman ada biayanya, Pak. Biayanya berapa? Ini drone-nya satu operasinya 2 juta. 2 juta. Oh, 2 juta. Wah, ya lah. Saya pernah sih kesini dulu. Ya, dulu belum ada aturan. Iya, iya. Sekarang sudah mulai. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya, mari, Pak. Waduh, sejujurnya saya sangat sedih dan juga miris ya. Sekarang segala sesuatu perasaan sangat komersil ya. Untuk menerbangkan drone saja dikenakan biaya 2 juta rupiah. Kemarin pun di Pulau Padar demikian ya. Saya mau menerbangkan drone juga tidak boleh, harus bayar 2 juta rupiah. Ya, saya sebagai influencer ya, sebagai ya orang yang senang menjelajah ya, cukup sedih juga ya. Karena apa, saya sering memvideo atau pakai drone itu untuk mempromosikan tempat wisata ya, mempromosikan budaya Indonesia supaya makin banyak dikenal oleh khalayak luas. Bahkan kalau memungkinkan mungkin sampai ke luar negeri ya.
Nah, sekarang segala sesuatu itu dikenakan biaya yang menurut saya sih kayaknya terlalu berlebihan ya. Kalau misalnya dikenakan biayanya hanya sekedar 300.000 atau 400.000 mungkin masih wajar. Kalau ini sampai 2 juta rupiah kayaknya sayang sekali ya, potensi wisata yang begitu besar kita mau promosikan tapi malah tidak boleh ya. Ya semoga kedepannya nih Menteri Pariwisata ya bisa lebih bijak ya dalam mengatur kebijakan seperti ini. Soalnya sangat disayangkan sekali ya, Indonesia tuh banyak sekali tempat-tempat yang indah. Tapi ya gitu, karena komersilnya ini jadi jarang dikenal oleh masyarakat ramai dan kita tidak bisa maksimal untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia ini. Wah, sayang sekali ya. Ya itu sih cuman pendapat saya pribadi, ya nggak tahu ya kalau yang lain. Mungkin bisa tulis juga di kolom komentar ya. Ya semoga saya sih mendukung ya slogan Wonderful Indonesia itu semoga bisa tercapai. Ya akhirnya saya tiba di ini ya, Danau Kelimutu ya. Ini di bawahnya di area parkir. Sekarang saya harus hiking nih ke atas. Kelimutu National Park. Jalan-jalan. Semoga kuat. Ini lutut benar-benar nih parah. Danau Kelimutu adalah 3 danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kelimutu. Danau ini dikenal sebagai danau 3 warna karena warna airnya yang selalu berubah-ubah. Masih jauh. Kadang menjadi merah, biru, atau hijau. Ya, perubahan warna ini disebabkan oleh aktivitas vulkanis dan reaksi kimia yang terjadi di dalam danau. Ya, 3 danau itu disebut Tiwunuwamuriko'ofai atau Danau Biru. Dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda yang telah meninggal. Yang kedua adalah Danau Tiwu Atapolo atau disebutnya Danau Merah. Dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan melakukan kejahatan semasa hidup. Dan yang ketiga adalah Tiwu Ata Mbupu, Danau Hijau, dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Danau Kelimutu menjadi situs warisan budaya yang tidak ternilai. Nah, di sini juga terdapat fasilitas yang baik ya, seperti toilet, gazebo, lahan parkir dan kios. Semua di sini tertata dengan rapih, dan di sini yang saya temukan sama sekali jarang sekali ada sampah ya. Jadi semua sadar kalau ada sampah kita langsung mungut dan langsung buang ke tempat sampah yang ada di mana-mana. Halo, bersiap. Nona, yuk kita foto, Nona. Ya, kita di Danau Kelimutu nih. Bapak tidak bertambah tua, Pak. Ya. Sudah 7 Karena tahun. Tuhan masih dijaga dilindungi. Betul, betul. Kita yakin berdoa mendukung satu sama lain. Betul, Pak. Kuncinya yang 01 adalah iman. Iya. Iman. Iya, betul. Jadi kalau beragama semua sudah bersatu, berarti minta doa perdamaian dan doa kepada yatim piatu dan berdoa kepada leluhur yang telah meninggal dunia semasih zaman batu purba. Jadi Pak Markus ini juru kunci ya di Danau Kelimutu. Saya kenal beliau sudah 7 tahun dan mereka
Pak Markus masih tetap sehat. Luar biasa ini. Danau hitam. Danau hitam. Tuh, danau hitam. Ini konon tempat roh-roh jahat. Ini dinamakan Danau Nenek. Danau Nenek. Yang tengah ini muda-mudi. Yang sana danau orang jahat atau polo. Ini dinamakan Danau Nenek. Pelan-pelan ya. Siap. Beruntung nih hari ini, cerah sekali. Keren. Di atas lebih bagus. Ya, akhirnya nyampe. Hiking sini ya, dari bawah tuh kalau kita mau cari sunrise jam 5 tuh kita udah jalan ya, jadi sekitar setengah 6 tuh di sini. Kalau cuma sekedar lihat pemandangan paling enak seperti saya tadi jam 7-an lah ya naik sini. Hawa juga udah mulai hangat di sini, pemandangannya bagus dan belum terlalu panas. Ini kalau jam 10 jam 11 sih panas sekali, seperti ke Pulau Padar tempo hari itu jam 11 siang naik ke atas panasnya minta ampun ya, tapi ini oke sekali nih ya. Sebentar lagi kita mau turun, kita berkemas-kemas di hotel dan kita akan lanjut perjalanan menuju ke Randuka. Ya, kita turun dulu. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak Gunung Kelimutu, saya pun mulai menuruni kembali. Ya, hari ini saya sungguh luar biasa ya. Saya masih diberikan usia untuk menikmati pemandangan yang begitu indah dan dahsyat di sini. Dan juga saya hari ini senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan Bapak Markus ya, juru kunci Gunung Kelimutu ini. Dan beliau masih sehat ya. Rasanya tidak bertambah tua sejak 6 tahun yang lalu. Ya, sungguh terberkati ya. Kita balik lagi ke bawah. Cuaca di pagi hari ini sangat cerah. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi hari ini saya bisa melihat ketiga-tiganya danau yang ada di sini. Biasanya kalau kita agak siang sedikit di sini banyak kabut. Jadi cuma bisa melihat danau yang di bawah aja nih 2 ya.
Dulu ini bukan hijau dua-duanya, tapi satu hijau dan satu juga berwarna merah. Dan satu lagi tetap berwarna hitam sampai sekarang. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, hari ini cerah luar biasa. Sedikit lagi, Ibu. Jauh sekali. Istirahat dahulu. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Aduh. Bisa seperti ini pun bersyukur ya, masih bisa melihat karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saya bertemu dengan Om Faisal. Nah, ini Semangat Koko. semangat sama-sama orang Bandung nih. Wilujeng. Wilujeng. Kemarin ketemu di Bajawa ya. Nah, Om ini dari Sumba. Sumba. Ya, kalau saya dari Sumba, Wak. Ada Waknya. Bandung, Sumba, lanjut ke Larantuka. Kita sekarang mau ke Larantuka, kebetulan satu tujuan. Dari Larantuka, nanti kita akan menyusuri pantai utaranya. Dan nanti mungkin Labuan Bajo kita berpisah lagi ya. Siap, saya explore Labuan Bajo. Saya langsung ke Sumbawa. Sumbawa. Bali. Ya, ke arah Bali. Ya, kita gaskeun saja. Ngong. Sambil berjalan ke arah parkiran kendaraan, di sini pun ada satu tangga ya. Jadi kita bisa melihat dua danau yang tadi di bawah. Kita bisa naik ke atasnya dan kita bisa melihat dari dekat. Ini sungguh sangat indah sekali di sini. Yuk kita lihat dulu sebentar. Ya selama menjelajah di Nusa Tenggara Timur ini, toiletnya bersih-bersih semua, sangat terawat. Kita lihat di sini, tuh ya, masih sangat bersih ini. Ya. Biasanya toilet di tempat umum tuh jorok. Tapi di sini, di kemarin saya di Kampung Bena, di mana bersih sekali, luar biasa. Morning, morning sir. Wah, ini jurang ya. Tuh. Pagi, semangat sedikit lagi. Akhirnya kita sampai ke parkiran ya. Ini makin siang makin ramai nih di sini. Pak Markus, terima kasih banyak ya. Semoga Bapak semakin sehat ya, semakin diberkati Tuhan ya. Ya. Ya, kita berpisah lagi dengan Pak Markus. Jadi Bapak ngopi semoga dulu, suatu saat ya. kita bertemu lagi ya Pak. Ya, siap. Pasti Ya. bertemu Tuhan akan Amin. memberi jalan yang terbaik. Dilindungi dan dijaga. Ya, terima kasih Pak. Panjang pulang dapat cucu 10. Oh, jangan Pak. Terima kasih Satu Pak. atau dua, mari, Pak. Ya, mari. Yuk. Oke. Aduh, memang Pak Markus tuh orangnya baik sekali ya. Walaupun 6 tahun tidak bertemu, dia masih ingat. Luar biasa. Tepat pukul 7:57, kami pun akhirnya meninggalkan lokasi Danau Kelimutu ya. Setelah mengeksplor, kami pun sempat sarapan pagi dulu ya, menikmati kopi Bajawa ya. Tepatnya kopi Kelimutu nih, hasil racikan dari Pak Markus sendiri, dan juga menikmati ya makanan yang sudah
standar bagi pemotor yaitu Indomie ya. Bukan iklan loh. Tapi itu memang makanan yang favorit yang ternikmat di dunia ya. Sekarang kami pun kembali ke penginapan ya untuk mandi dan bersiap-siap untuk memulai perjalanan pada hari ini, perjalanan yang cukup panjang ke kota Larantuka. Yuk sekarang kita gaskan dulu, kita kembali lagi ke penginapan. Setelah dari Danau Kelimutu, kita balik lagi ke hotel dan setelah siap-siap, kita mau jalan ya. Sedikit sharing nih. Ini penginapannya seperti ini ya. Nah, ini kita di Moni Flores. Nah, ini kamar saya nih. Nah, ini kamarnya seperti ini, maaf berantakan. Ini kamar mandinya cukup luas, ada air panas juga. Pemiliknya namanya Pak Sylvester ya. Cari aja di Google Map, ada nomor teleponnya. Oke, yuk sekarang kita mau jalan, kita siap-siap. Yuk. Setelah berkemas dan mandi serta bersiap-siap ya, tepat pukul 9.30 kami pun mulai perjalanan kami menuju ke Larantuka, terutama ke kilometer 0 Larantuka. Ya, jarak dari homestay ini menuju ke Larantuka berjarak 235 km, akan menempuh waktu sekitar 6 jam 40 menit. Nah, di Google Maps saya melihat jalurnya akan ditempuh melalui jalur pantai utara. Nah, jalur pantai utara ini yang saya tahu ya, sebagian besar masih jalan tanah dan juga jalannya tuh kondisi medannya sangat berat ya. Tapi hari ini saya bersama Bang Faisal ya akan mencoba melalui jalur utara tersebut ya. Yuk sekarang kita mulai perjalanannya. Diperkirakan saya akan tiba di tempat tujuan sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore. Yuk kita gaskan sekarang, kita ikuti petualangan saya ke kota Larantuka yang akan melalui kota Maumere dan juga pantai utara di daerah Nusa Tenggara bagian timur.
Ya, tepat pada tengah hari atau sekitar pukul 12, kami pun memasuki kota Maumere. Kota Maumere adalah kota terbesar kedua di Nusa Tenggara Timur setelah kota Kupang ya. Kota Maumere adalah ibu kota dari Kabupaten Sika. Nah, di kota ini mempunyai bandar udara terbesar kedua setelah Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, yaitu Bandar Udara Franseda ya, sehingga Maumere menjadi pintu gerbang wilayah timur Pulau Flores. Selain itu, di kota ini memiliki patung Maria Bunda Segala Bangsa yang merupakan patung yang didedikasikan untuk Bunda Maria di Bukit Nilo, kira-kira 5 km barat daya dari Maumere. Ya, tetapi hari ini saya tidak akan ke sana karena takut kemalaman ya tiba di kota Larantuka. Nah, produk ekspor dari daerah ini antara lain kopra ya, pisang, kemiri, dan kakao ya. Kalau kerajinan tangan yang di sini yang sudah mendunia adalah kain tenun ikat dengan motif yang beragam. Nah, karena hari sudah cukup siang, saya bersama Bang Faisal atau Bang Isal ya. Kita mau cari ini dulu nih, mau cari makanan dulu di sini ya. Kita mau makan siang dulu, mengumpulkan tenaga, dan nanti kita akan gaskeun lagi menuju ke kota Larantuka. Ya, saat ini saya ada di Maumere nih. Lupa. Kita istirahat sambil makan dulu. Ma Om Faisal nih, ketemu di Bajawa kemarin. Telur. Mantap. Aduh, ini sama makanannya. Ya, kita istirahat dulu, nanti bentar kita lanjut perjalanan ke Larantuka ya. Ya, setelah selesai makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan. Oh ya, bagi sahabat-sahabat yang tinggal di Maumere ya, saat ini saya berada di kota Maumere. Ya, pulang kampung nih buat Anda semua. Ya, bisa melepas kangen ya. Semoga video ini bisa melihat-lihat suasana kota Maumere terkini ya, pada saat pasca Lebaran tahun 2025. Nah, sekarang kami pun melanjutkan perjalanan ke arah kilometer 0 Larantuka ya. Kalau melalui jalur nasional itu akan memutar, kita akan memasuki dahulu Larantuka lewat Tobi ya. Tapi kalau ini kami akan mengambil jalan pintas, yaitu jalan sisi pantai. Tapi saya mendengar kabarnya jalan ini rusak parah katanya. Tapi karena kami berdua ya, saya akan coba melalui jalur tersebut supaya bisa mengetahui kondisi jalan yang terkini untuk saat ini. Oke, yuk sekarang kita mulai perjalanannya. Kita menuju ke kilometer 0 Larantuka. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Dari daerah Kalipura ya. Ini berhenti dulu di Indomaret. Panasnya pol. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Nah, setelah saya cukup istirahat di Indomaret di daerah Kalipura ya, saya pun melanjutkan perjalanan bersama Bang Faisal ya. Nah, kita menuju ke Desa Nebe ya. Nanti di Desa Nebe, kalau jalan nasional kita ikuti terus yang garis kuning ini.
Tapi kalau melalui jalur utara kita akan belok ke kiri ya. Nanti akan langsung menuju ke arah 0 km Flores di Larantuka. Yuk sekarang kita mulai perjalanannya. Kita ikuti keseruannya. Do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Nah, saat ini saya melalui jalan yang tidak bernama atau unnamed road ya. Ini jalan ini mulai dari Desa Nebe, terus menyusuri pinggir laut, nanti akan finishnya di KM0 ya, KM0 Flores di Larantuka. Nah, Google Map itu sangat tidak merekomendasi jalan ini karena memang jalannya belum selesai ya, atau memang belum ada jalan aspal menuju sana. Nah, tapi hari ini karena motor saya si bocah generasi 4 dan juga motornya Bang Faisal itu tipe-tipe motor adventure ya, sama-sama. Jadi kami memutuskan berdua untuk melalui jalan ini ya, sambil kita lihat survei. Dan sejauh ini sih saya lihat jalannya masih oke ya, nggak bermasalah. Dan di sini pemandangannya sangat bagus, luar biasa. Ya, jarak dari Desa Nebe menuju Tugu 0 km Flores di Larantuka itu hanya berjarak 92 km. Tapi saya lihat di Google Map tuh lama perjalanannya diperkirakan 3 jam 1 menit. Nah, saya sih punya ini ya, perhitungan kayaknya akan lebih dari 4 jam. Karena jalannya memang ya begitulah, bukan jalan normal karena jalannya jalan yang kurang baik. Yuk, sekarang kita mulai petualangan kita. Mungkin saya agak panjang nih episode kali ini. Kita akan telusuri jalur pantai utara yang kayaknya agak jarang juga nih yang lewat ke sini. Nikmati ya videonya, semoga bisa menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda semua. Mana nggak tahu nih, cuma kita ambil jalur alternatif ya lewat pantai utara. Ini pemandangannya keren banget di sini nih, jalannya cuma ya begitu deh sempit berbukit-bukit ya. Yuk kita jalan.
perjalanan saya lihat sih masih friendly ya, aspalnya masih bagus. Hanya ada di beberapa bagian saja aspalnya yang kurang baik. Ya, tapi secara keseluruhan ya tahap awal ini menurut saya oke ya. Kendaraan roda 4 pun masih tidak akan bermasalah kalau lewat jalur ini. Ya, nanti kita akan lanjut lagi ke depannya dan kita akan lihat tahap berikutnya ya. Semoga jalannya masih oke dan masih bagus untuk dilalui. Wah, jalur ini ternyata benar-benar indah sekali ya. Saya bersyukur mengambil keputusan melalui jalur ini. Ini kalau Anda bisa lihat di sini pantainya tuh warna birunya tuh benar-benar sangat bening sekali ya. Luar biasa seperti kaca ya. Dan di sini pun view-nya sangat indah ya. Udaranya pun bersih, masih tidak ada polusi. Wah, ini luar biasa nih. Semoga jalannya bagus terus ya sampai ke depannya ya. Ya, sedari tadi saya melalui jalan ini, saya jarang sekali berpapasan dengan kendaraan yang lewat ya. Baik roda 2 maupun roda 4. Seolah-olah ini jalan tuh betul-betul kosong dan ditinggalkan oleh penghuninya ya. Tapi pemandangan di sini, waduh, saya tidak bisa berkata-kata ya indahnya. Luar biasa sekali ya. Sepanjang jalan ini seperti ini dari tadi nih. Kita menikmati view laut ya, hutan, juga ada perkampungan kecil, kemudian laut lagi, hutan lagi. Dan sejauh ini sampai saat ini aspalnya masih oke, masih bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan juga ya. Baik roda 4 maupun roda 2. Luar biasa sekali.
Jalur lintas utara antara Maumere sampai ke daerah 0 km Flores menurut saya sih sangat bervariasi ya. Banyak jalan yang bagus, juga banyak pula jalan yang kurang bagus ya. Tapi secara keseluruhan bagi saya sih cukup menyenangkan ya lewat sini. Nah, saya kurang tahu nih, tahap kedua ini menurut saya sih masih oke lah untuk dilewati. Nah, nanti di depannya saya juga kurang tahu ya. Semoga nanti jalannya juga masih tetap seperti ini ya, ada yang bagus, juga ada yang jelek. Ya, saya harapkan sih semuanya bagus ya. Ya, mungkin nanti suatu saat pemerintah juga akan membangun lebih serius ya Translintas Utara Flores ini, supaya nanti lebih dikembangkan dengan baik. Mungkin daerah-daerah yang banyak abrasi seperti tadi bisa lebih diperkuat lagi, supaya air laut tidak naik ke atas. Dan tentunya nanti desa-desa yang ada di sini bisa terhubung dengan jalan yang baik, sehingga perekonomian desa ini pun bisa lebih meningkat. Ya, saat ini saya ada di Desa Watowara, Kecamatan Titehena. Nah, di sini kami belok ke kiri ya, mengambil jalur menuju ke arah Pantai Kawaliwu Riang Kotek, dan nanti akan langsung menuju ke 0 km Flores ya. Nah, kesini tuh jalannya lebih singkat ya dibandingkan tadi jalan lurus. Jalan lurus tadi agak memutar, tapi menuju ke jalan nasional ya. Nanti akan lewat pegunungan Lewotobi. Sedangkan di sini kita akan melewati belakangnya Gunung Lewotobi. Nah, jalur yang kami ambil ini, menurut penduduk setempat di sini, mengatakan jalurnya itu jalannya rusak parah katanya. Tapi ya saya dengan Bang Faisal udah bertekad lah, kita akan tuntaskan ya jalur utara ini sampai ke tujuan 0 km Flores ya. Mau jalannya jelek atau apa, selama masih bisa dilalui oleh sepeda motor, kita akan lewat jalan ini ya. Semoga dilancarkan semuanya, dan yuk kita lanjut lagi perjalanannya.
Nah, saat ini setelah lepas dari desa Serinuho ya, ini jalannya udah mulai jalan jelek nih ya. Belum diaspal jalannya, masih jalan batu. Nah, di sini mulai ini terasa adventure-nya tuh terasa di sini. Ya, kita melewati hutan, jalan yang kurang baik ya. Tapi sejujurnya saya pribadi sangat enjoy menikmati jalan ini. Karena memang jalan ini masih jarang dilalui, jadi vibes untuk berpetualangnya tuh benar-benar terasa ya. Dan saya melihat di sini Bang Faisal tuh kayaknya canggih banget nih kalau melalui jalan seperti ini. Sudah terbiasa ya. Saya pun jujur banyak belajar dari beliau ya. Saat melewati jalan ini, beliau memberi panduan ya melalui alat komunikasi harus bagaimana ya. Mengendalikan motor trail seperti ini, motor adventure ya, dan menjadikan petualangan hari ini sangat mengasihkan. Serbu ini hand dryer kalau bawa ada. Oh, mungkin iya nya disebut jalan teh goreng pisan teh merenya. Nah, kalau menurut saya sampai saat ini lokasi yang saya lalui ya, motor matic sih masih bisa kalau menurut saya sih melalui jalan ini ya, walaupun jalannya lumayan berat, tapi masih dalam batas toleransi lah kalau menurut saya sih. Jalan berpasir seperti ini, gravel ya. Nah, kalau untuk jalan ke depannya ya, di depan itu saya belum bisa berkomentar karena belum melalui. Menurut saya sih mungkin masih oke ya, semoga. Nah, kalau kendaraan roda 4 sih mulai dari desa Nebe yang tempat kita pertama masuk sampai ke pertigaan Lato itu masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ya, dan nanti akan langsung ke jalan nasional kalau lurus, sedangkan kami ini kan belok ke kiri ya. Kalau jalan ini sih saya kurang menganjurkan ya, dan kayaknya ya susah lah kalau lewat sini ya, kecuali kendaraannya 4-wheel drive ya atau penggerak 4 roda. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Ini jarak sih nggak terlalu jauh ya, paling hanya sekitar 40 km ya untuk sampai ke KM 0 Flores. Cuma ya jalan seperti ini kemungkinan sih memakan waktu ya, bakal agak lama ya. Nah, sementara ini bahan bakar saya juga udah mulai krisis lagi nih. Udah 2 strip menuju 1 ya. Ya semoga di depan nanti ada pedesaan lagi, bisa ngisi bensin lagi ya. Oh. Berdebar kok tinggu berus.
edan gitu. Ya, jalur yang terakhir saya lewati ini benar-benar ini berat ya. Nah, saya berani pastikan kalau motor metik sih tidak dianjurkan melalui jalan ini. Dan dari tadi juga saya melihat warga sekitar sini yang berpapasan mengendarkan sepeda motor pun tidak ada yang menggunakan motor metik. Ya, jadi bagi saya sih tidak rekomen nih yang jalur terakhir ini motor metik jangan lewat kemari. Hai. Tadi saja setengah ngereng, saja 19 menit deh. Nah, sekarang saya memasuki desa yang bernama Ile Padung. Ya, dari desa ini menuju Tugu kilometer 0 Flores, jaraknya masih sekitar 38 km lagi. Ya, bahan bakar saya saat ini sudah tinggal 2 strip, kadang-kadang turun jadi 1, kadang-kadang 2 ya. Jadi memang wah udah lumayan krisis nih. Nah, di desa ini saya lagi cari ya yang jualan bahan bakar, katanya ada di desa sebelah. Nah, akhirnya saya pun dengan harapan yang baru, saya melanjutkan perjalanan di desa sebelahnya ini, dan benar di sini ada kios bensin yang berjualan. Ya udah, saya pun langsung mengisi bahan bakar dahulu. Di sini nggak ada. Sebelah sana ya? Oh. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ayah. Hah? Dulu. Ya, sekarang saya ada di dusun Ile Padu. Ya. Desa Ile Padu. Ya, desa Ile Padu. Ini kita stop dulu ya sebentar. Ini jalannya off-road. Ya. Ini diajak sama Om ini nih. Asik kan? Daripada jalan bagus, mending kita cari jalan jelek. Kecamatan Dewi Leman. Mantap, Pak. Asik jalurnya, Pak. Jalannya sana. Iya. Wih, mantap. Itu dorong habis kemarin tahun itu dorong itu. Mantap. Ya, sekarang kita akan lanjut ke KM 0 Flores ya. Masih 40 km lagi. Ya. Yuk kita jalan sekarang. Bapak, mari Pak. Ya, akhirnya saya bisa mendapatkan 3 liter bahan bakar untuk si bocah ini ya. Lumayan nih, indikator bensinnya naik ya. Yang tadinya cuma 2 strip, sekarang naik jadi 3 strip ya. Saya mendapatkan dengan harga 2 botol tersebut Rp40.000 ya. Sedangkan rekan saya Bang Faisal tidak menambah bahan bakar. Karena tadi pagi Bang Faisal sudah isi full tank ya, sedangkan saya tidak mengisi karena masih
lumayan banyak. Nah, sekarang kami akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke 0 km Flores. Dan nanti setelah dari sana kami akan melanjutkan ke kota Larantuka untuk bermalam di kota Larantuka ya. Kali ini videonya mungkin lebih panjang dari biasanya ya. Saya mohon maaf nih, tapi saya ingin menyajikan secara lengkap ya suasana atau situasi di jalannya, supaya barangkali ada teman-teman yang akan melalui jalur ini bisa menjadi referensi yang lumayan lengkap ya untuk perjalanan ke daerah sini. Jadi nanti Anda bisa menimbang ya, apakah bisa nggak nih saya pakai motor lewat sini atau mungkin pakai kendaraan roda 4 lewat sini. Ya, Anda bisa menilai sendiri perjalanannya. Ada beberapa jalur yang bisa dilalui dan juga ada yang tidak bisa dilalui, bahkan oleh kendaraan roda 2 ya, terutama Matic ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Saya akan menuju ke 0 km Flores di Larantuka. Pektok ke pepop saya. Iya, jeronya. Asik. Semoga ke depan bagus. Ya, akhirnya saya tiba di Simpang Moting ya. Ini adalah jalan nasional atau jalan provinsi ini. Nah, di sini saya ambil ke kiri menuju ke 0 km Flores. Di sini jarak masih sekitar 23 km lagi. Kalau tadi ambil ke kanan, kita menuju ke kota Larantuka. Ya, jadi memang jalur yang kita tempuh tadi berdua dengan Bang Faisal itu adalah jalan pintas ya, menuju ke sebelah utara kota Larantuka. Jadi kita tidak memasuki kota Larantuka dulu, tapi langsung menuju ke arah 0 km Flores. Nah, di sini sekarang jalannya sudah beraspal tapi belum terlalu mulus ya. Mungkin karena di sini jarang juga orang yang ke arah sebelah utara ya dari NTT ini. Jadi jalannya masih aspalnya aspal yang agak rusak ya, tapi actually udah jauh lebih baik sih dibandingkan jalan yang tadi. Ini udah termasuk jalan provinsi atau jalan nasional. Yuk, jaraknya sudah tidak terlalu jauh, paling sekitar 23 kilo lagi kita akan ke 0 km Larantuka, dan kayaknya akan terkejar nih sebelum waktunya matahari terbenam.
Selamat sore. Sore Bapak. Sore. Angkat tangan. Ya, akhirnya saya memasuki wilayah Danau Asmara Flores. Ya, titik Tugu 0 km Flores dari sini sudah tidak jauh ya. Paling hanya sekitar 1 km lagi. Nah, dari sini kita ambil jalan ke kiri. Ya, di sini jalannya agak rusak, tapi ini adalah satu-satunya jalan menuju ke Tugu 0 km Flores. Nah, sahabat saya ya, Bang Faisal sudah duluan nih. Sudah nggak sabar ya pengen foto-foto dulu di sana, dan saya pun menyusul kemudian. Ya, saat ini saya sudah akan tiba di Tugu 0 km Flores. Ya, jadi akhirnya perjuangan hari ini tercapai sudah. Saya bisa tiba di target saya yang utama, yaitu Tugu 0 km Flores yang terletak di dekat kota Larantuka. Wah, luar biasa nih. Akhirnya tiba juga di sini ya. Berbeda dengan Tugu 0 km Sabang yang jalannya mulus. Kalau ke sini jalannya masih kurang baik seperti ini ya. Oke, kita nikmati dulu suasana di Tugu 0 km Flores. Saya tiba nih di kilometer 0 Flores ya. Ini suasananya sangat meriah nih di sini. Halo. Ini dia. Heri Bolak. Ini YouTuber nih. Ya, akhirnya saya sudah tiba di kilometer 0 Flores ya. Mantap. Ini dari Bogor, Om. Sangat meriah. Oh, dari Bogor. Ya. Pesantren dari Bogor. Keren. Ini mondok. Baju sana, baju biru mondok. Oh, iya. Mantap. Yang miring, kita yang lurus. Ya, terima kasih semuanya. Oh, isi. Sudah. Ayo Mas Syam ya. Ya, hati-hati Ibu, Bapak semua. Hati-hati. Seru sekali ya di sini. Seru. Ya, kita ada di kilometer 0 Flores ya bersama sahabat-sahabat, rekan-rekan semua. Oke. Habis. Terima kasih ibu-ibu. Dari Flores. Ya, akhirnya saya tiba di KM 0 Flores ya. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on
akhirnya tujuan akhir saya ke 0 km Flores tercapai hari ini. Saya bersama rekan saya nih, Om Faisal ya. Halo. Wah, luar biasa nih. Mantap. Tanpa beliau saya nggak akan nyampe sini. Aduh, hebat. Ini petualangan yang luar biasa ya. Saya hari ini mendapat pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana cara bermotor off-road dengan Om Faisal ya. Memang On Tahut tuh luar biasa nih. Gaskeun. Ya oke, senja sudah tiba. Sekarang saya pun mau ke Larantuka ya. Kita balik lagi, masih 1,5 jam perjalanan. Oke, yuk kita gaskeun sekarang. Mantap. Ya, akhirnya salah satu target saya tercapai lagi ya, yaitu Tugu 0 km Flores yang berada di Larantuka. Ini adalah satu dream saya yang pernah saya catat ya. Suatu saat saya ingin kesini dan akhirnya hari ini tercapai. Sebetulnya dari sini saya masih ada target, saya ingin ke Pulau Adonara dan juga ingin jelajah di Pulau Lembata. Tapi karena satu dan lain hal, saya di Bandung tuh ada urusan yang cukup mendesak ya untuk saya balik lagi. Jadi target saya ke ujung timur Indonesia ini, salah satunya di Nusa Tenggara Timur sampai di Larantuka. Nah sekarang saya akan ke kota Larantukanya untuk menginap hari ini, dan besok saya akan balik menuju ke Labuan Bajo. Nanti akan dilanjut lagi ke Sumbawa, Lombok, Bali, dan ke Pulau Jawa. Ya ini perjalanan masih cukup lama sih. Jadi saya akan lanjut lagi perjalanannya besok ya. Luar biasa nih, hari ini sangat menyenangkan dan sangat berkesan. Oke, mungkin itu aja video saya kali ini ya. Semoga videonya bisa menghibur ya, juga bermanfaat juga ya. Barangkali kalau Anda ingin riding atau gas menuju Larantuka, tidak melalui jalan nasional ya, Anda bisa mengikuti apa yang tadi saya lalui ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Salam beautiful Indonesia.